Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Di video saya kali ini saya akan kembali menceritakan urban legend misteri di Jakarta. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Kisah yang akan saya ceritakan pada malam hari ini merupakan kisah yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Bahkan kisahnya pun juga sudah banyak sekali dimuat di media cetak, sampai diangkat ke sinetron, dan bahkan pernah dijadikan film layar lebar. Dan kisah ini terjadi di daerah Jakarta Utara, tepatnya di Ancol. Dan saya akan menceritakan asal-usul dari si manis jembatan Ancol. Jadi mendengar kata Ancol pasti teman-teman di rumah langsung mengasosiasikan dengan pantai, taman hiburan, serta akuarium terbesar di Indonesia. Jadi memang Ancol ini bisa dibilang sebagai gudangnya wisata bagi masyarakat Jakarta. Apalagi nih dengan banyaknya acara seru dan promo yang kerap dihadirkan di Ancol, kawasan ini juga senantiasa jadi opsi menarik buat orang-orang yang ingin sekedar liburan tanpa harus pergi jauh dari kota Jakarta. Namun di tengah popularitasnya, ada kisah yang sangat menarik di kawasan jembatannya. Kisah urban legend ini dikenal dengan nama Si Manis Jembatan Ancol. Bagi teman-teman yang anak 90-an pasti tidak akan merasa asing dengan hal tersebut. Karena Si Manis Jembatan Ancol bahkan pernah diangkat ke layar kaca. Dan juga dibintangi beberapa artis ternama pada masanya. Jadi dihimpun dari berbagai macam sumber, urban legend tersebut berasal dari kisah nyata. Pada malam hari ini saya akan menceritakan kepada teman-teman asal-usul dari kisah Si Manis Jembatan Ancol ini dengan beberapa versi. Walaupun tidak diketahui secara pasti mana kisah yang benar dan yang paling sesuai, namun kedua kisah yang akan saya ceritakan ini mempunyai kesamaan dari akhir cerita yang sangat tragis. Versi yang pertama adalah, jadi pada awal abad 18, ketika Jakarta masih dikenal dengan nama Batavia, ada seorang perempuan muda berusia sekitar 16 tahun. Dan wanita ini bernama Maryam. Jadi Maryam ini ditemukan terbunuh di kawasan Ancol. Dan Maryam ini dikenal sebagai gadis muda yang cantik dan molek. Maryam ini bekerja di rumah pedagang tua yang sangat kaya raya yang telah beristri. Kecantikan dan kemolekan Maryam ini rupanya menarik perhatian majikannya. Jadi hingga suatu hari Maryam ini dilamar dan diajak untuk menikah sehingga kelak dapat menjadi selir sang majikan. Dan tentu saja permintaan sang majikan ini ditolak oleh Maryam. Dan Maryam pun akhirnya kabur dari rumah.
Di sini Maryam berusaha untuk menjauh dari rumah sang majikan. Namun sayang, rencana Maryam untuk melarikan diri rupanya tidak berhasil. Jadi Maryam ini diperkosa secara bergilir dan kemudian dibunuh oleh para preman yang disuruh oleh majikannya ini. Padahal pada saat itu sang majikan hanya menyuruh anak buahnya ini untuk mengejar dan menangkap Maryam yang lari dari rumah sang majikan dikarenakan tidak ingin dinikahi oleh sang majikannya. Dikarenakan panik dan takut ketahuan, akhirnya sang preman ini memilih untuk melemparkan jasad Maryam ke arah persawahan dan tak jauh dari tempat ia terbunuh. Dan tempat itu di kawasan Ancol yang kini menjadi jembatan. Dan selanjutnya adalah versi yang kedua. Jadi versi yang kedua ini dihimpun dari berbagai macam sumber. Namun kisah yang kedua ini juga tidak kalah tragis dari kisah yang pertama. Kisah si manis jembatan Ancol ini didapatkan budayawan Betawi Ridwan Saidi dari saksi hidup yang pernah ia temui ketika melakukan investigasi pada tahun 1955 sampai 1960. Menurut kisah tersebut, pada awal abad ke-19 sekitar tahun 1817, hiduplah seorang gadis yatim yang hidup bersama ibunya. Ibunya ini bernama Mak Emper. Mak Emper dan anaknya ini, Siti Ariyah, tinggal di suatu paviliun milik seorang juragan kaya. Dan ketika Siti Ariyah ini menyentuh usia 16 tahun, sang juragan pemilik rumah rupanya jatuh hati kepada Siti Ariyah ini. Dan sang juragan juga berniat menikahi Siti Ariyah dan menjadikannya sebagai selir. Siti Ariyah yang menolak permintaan sang majikan kemudian melarikan diri. Seperti kata pepatah, keluar dari lubang singa, masuk ke lubang buaya. Begitulah nasib yang menimpa Siti Ariyah. Bukannya mendapatkan pencerahan, Siti Ariyah malah bertemu dengan Oi Tambah Sia. Jadi Oi Tambah Sia ini adalah pedagang tembakau keturunan Tionghoa di Batavia yang berasal dari Pekalongan. Nah, Oi Tambah Sia ini dikenal sebagai pria playboy pada masanya dan sangat suka sekali main perempuan. Melihat paras Siti Ariyah ini, Oi lantas tergoda dan ingin menjadikannya sebagai koleksinya. Siti Ariyah kembali kabur untuk menyelamatkan dirinya. Namun naas, dua preman suruhan Oi Tambah Sia ini rupanya lebih cepat dibandingkan gerak gadis muda itu. Siti Ariyah menemui ajalnya di Bendungan Dempet dekat Danau Sunter. Dan jenazah Siti Ariyah ini dibuang sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Jadi teman-teman, berbeda dengan kisah sebelumnya, Siti Ariyah meninggal karena membela harga dirinya. Namun ia meninggal tanpa diperkosa oleh para pembunuhnya. Namun kabarnya, hantu wanita yang biasa ditemui di kawasan inilah yang kemudian populer dikenal sebagai si manis jembatan Ancol. Konon si manis jembatan Ancol menjadi arwah yang gentayangan karena ingin memberitahukan keberadaannya kepada sang ibu. Dan sementara Oi Tambah Sia ini akhirnya meninggal dengan cara digantung oleh Belanda di Taman Fathahillah. Oi Tambah Sia ini dihukum gantung dikarenakan ketahuan memiliki banyak kasus pembunuhan. Salah satunya adalah membunuh ipar kandungnya sendiri yang bernama Sutejo. Oi Tambah Sia ini membunuh Sutejo karena cemburu melihat kedekatan Sutejo ini dengan sang istri. Jadi teman-teman, pernah ada seorang laki-laki dan laki-laki ini memiliki kemampuan supranatural. Jadi bisa dibilang
laki-laki ini orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang berada di alam yang berbeda dengan kita. Dan pria tersebut menuturkan bahwa memang di situ tidak menampik ada sosok wanita yang bermukim di jembatan Ancol itu. Hanya saja menurut pria itu, dia tidak mengetahui nama sosok astral itu. Hanya saja memang pada waktu tahun 2018 yang lalu, ia pernah menyambangi lokasi tersebut untuk berkomunikasi dengan para penunggu jembatan Ancol untuk kebutuhan pekerjaan pada waktu itu. Walaupun tidak tahu secara pasti sosok wanita tersebut, namun pria tersebut masih mampu mengingat beberapa hal tentang komunikasi mereka setahun silam. Jadi di jembatan itu memang ada sosok perempuan dan mereka juga cari tempat untuk bermukim seperti manusia pada umumnya. Dan pria itu juga mengatakan bahwa sosok wanita itu meninggalnya kalau bisa dibilang memang gak wajar. Lebih seperti dibuang sepertinya. Tapi pembunuhannya bukan di situ. Dan soal alasan mengapa sosok wanita itu masih gentayangan, dan pria tersebut meyakini bahwa mereka biasanya masih memiliki urusan yang belum terselesaikan. Dan pria itu juga mengatakan bahwa sepertinya sosok wanita tersebut masih belum terima dengan cara meninggalnya. Walau diliputi kisah menyedihkan yang berkembang menjadi urban legend, Ancol yang dulu bukanlah yang sekarang. Kawasan seluas 522 hektar ini yang dulunya dibiarkan terlantar dan jadi sarang penyakit tersebut kini telah berubah menjadi kawasan rekreasi terpadu sesuai dengan gagasan Presiden Soekarno. Nah, jadi teman-teman, saya juga akan menceritakan kepada teman-teman penampakan dari si manis jembatan Ancol pada malam hari ini. Jadi terdapat beberapa kesaksian atau cerita orang-orang tentang si manis jembatan Ancol ini yang bikin bulu kuduk kita merinding. Bukan hanya sekali hantu si manis menampakkan diri di hadapan manusia, sosok hantu ini pernah menampakkan dirinya dari tahun 1960 hingga tahun 2000-an. Dan berikut adalah sejumlah misteri jembatan Ancol seputar penampakan hantu si manis jembatan Ancol. Kisah yang pertama adalah si manis menumpang perahu. Jadi kesaksian pertama kali dari warga sekitar yang mengaku pernah melihat penampakan si manis ini. Dan muncul dari tahun 1960. Di tahun itu daerah Ancol ini masih didominasi oleh empang atau tambak. Jadi menurut kesaksian seorang warga yang merupakan seorang pendayung perahu. Malam itu dirinya hendak pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba saja ada seorang gadis cantik yang datang kepadanya untuk diantarkan dengan perahunya. Dan setelah berkeliling di seputar empang, gadis itu turun dan membayar sejumlah uang kepada si pendayung. Namun setelah sang gadis ini pergi, uang yang dibayarkan oleh si gadis ini berubah menjadi lembaran daun. Dan pendayung tersebut mempercayai kalau sosok gadis yang menumpang perahunya itu adalah si manis yang masih bergentayangan. Kisah yang kedua adalah si manis yang ingin dilukis. Jadi selain penampakan si manis yang menumpang perahu, ada lagi kisah nyata penampakan si manis yang dibilang paling terkenal yang muncul pada tahun 1985. Kali ini datang dari seorang pelukis di daerah Ancol yang bernama Mbah Broto. Suatu malam di tengah hujan rintik-rintik, Mbah Broto ini tiba-tiba saja didatangi oleh seorang wanita cantik di kios lukisannya. Wanita tersebut meminta Mbah Broto untuk melukis dirinya.
Ketika lukisan tersebut baru setengah jadi, Mbah Broto ini minta izin kepada sang perempuan ini untuk pergi ke toilet. Namun saat Mbah Broto ini kembali, Mbah Broto ini kaget dikarenakan wanita yang sedang ia lukis ini menghilang. Si Mbah pun bertanya kepada teman-temannya yang juga membuka kios pada saat itu. Dan Mbah Broto kemudian mengejar wanita tersebut hingga akhirnya bisa melihat punggung dari wanita tersebut. Tapi alangkah terkejutnya Mbah Broto karena tiba-tiba melihat wanita tersebut berjalan melayang seperti hantu. Dan pada saat itu Mbah Broto dan teman-temannya kemudian meyakini jika wanita tersebut adalah si manis jembatan Ancol. Kisah yang ketiga adalah penampakan si manis di dekat kios. Jadi di tahun 1990, hantu si manis jembatan Ancol ini juga kembali menampakkan dirinya. Kali ini korbannya adalah Ansori, seorang penjual rokok di kios kecil dekat pintu keluar Ancol, tepatnya di samping jembatan goyang yang kini dikenal sebagai jembatan Ancol. Menurut pengakuannya, malam di mana saat dia melihat penampakan si manis adalah malam Jumat, di mana cuaca sedang agak gerimis. Dan pada saat itu ia sedang menunggui kios rokoknya. Jadi sekitar pukul 1 pagi lewat seorang perempuan. Ketika sudah agak jauh, perempuan itu berbalik arah menghampiri kios Ansori sambil tersenyum. Ansori menyapa perempuan yang dikiranya calon pembeli dagangannya itu. Jarak Ansori dengan perempuan itu kira-kira 50 cm. Dan menurut Ansori, perempuan itu berwajah sangat manis, serta memakai kemeja berwarna kuning dan rok abu-abu. Setelah ditanya hendak belanja apa, tiba-tiba saja perempuan itu menghilang. Meski tidak memakai pakaian serba putih, Ansori yakin perempuan itu adalah si manis jembatan Ancol. Nah, kisah yang selanjutnya adalah kisah yang keempat, si manis yang menumpang ojek. Teman-teman jangan heran kalau di film-film horor kita sering menemukan adegan seorang ojek yang diboncengi oleh hantu. Sebab kenyataannya memang pernah terjadi. Seperti yang dialami oleh seorang tukang ojek pengkolan bernama Yoto. Yoto mengaku pernah membonceng penumpang misterius yang dipercaya sebagai hantu si manis. Saat itu Yoto ini sedang mangkal pada pukul jam 5 pagi. Kemudian ada seorang wanita cantik yang mendekatinya dan minta diantar ke dekat jembatan Ancol. Dan Yoto pun tanpa berpikir panjang mengiyakan dan mempersilahkan wanita itu untuk naik ke motornya. Di sepanjang jalan Yoto ini berusaha mengajak ngobrol penumpangnya untuk mencairkan suasana. Ketika tiba di kawasan Ancol, Yoto mempersilahkan wanita itu turun. Dan betapa kagetnya ia ketika melihat boncengannya sudah tidak ada siapa-siapa. Alhasil Yoto langsung secepat kilat meninggalkan kawasan Ancol dikarenakan takut. Kisah yang selanjutnya adalah pengendara motor yang terkena tetesan darah si manis. Di tahun 2016 lalu, cerita kemunculan si manis juga ramai diperbincangkan. Salah satunya pengendara. Sutiono mengaku pernah hampir jatuh dari motor lantaran tangannya ketetesan darah saat melintas jembatan hitam. Jembatan hitam sendiri terdapat di sebelah kanan jalan R.E. Marta Dinata. Jembatan hitam itu menghubungkan jalan R.E. Marta Dinata dan pintu masuk Ancol serta flyover yang mengarah ke Kemayoran dan berada di bawah tol Ancol. Saat itu waktu menunjukkan pukul 2 pagi hari.
Dan saat itu pula dia merasa tengah dikerjai oleh hantu si manis. Sutiono mengaku waktu itu ia tengah dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Muara Batu dari Palmerah. Namun pada saat melewati jembatan hitam, tiba-tiba tangan kanannya basah. Dan karena penasaran dia pun berhenti dan memperhatikan tangannya. Dan ketika dilihat ia kaget karena basah tersebut berasal dari cairan yang berwarna merah darah. Saat itu dirinya sempat berpikir kejatuhan kotoran burung atau ada orang buang sampah dari atas tol. Tapi warna merah dan bau amis di tangannya membuat dirinya ketakutan. Pasalnya ia juga mendengar banyak cerita bahwa selain di jembatan goyang, si manis juga sering menampakkan dirinya di jembatan hitam. Sejak itu pula dirinya percaya cerita soal si manis jembatan Ancol. Sampai kini setiap melintas dia mengaku tak pernah luput untuk membunyikan klakson dan membaca ayat kursi Al-Quran. Kisah yang selanjutnya adalah kamar khusus untuk sosok jin si manis jembatan Ancol. Hotel yang terletak di kawasan Ancol juga tak lepas dari cerita mistis seputar si manis jembatan Ancol. Di hotel ini sering terlihat wanita cantik yang melintas di depan mata. Tapi saat diperjelas, wanita tersebut hilang entah kemana. Konon wanita tersebut tak lain adalah tokoh legendaris si manis jembatan Ancol. Kemudian muncul kabar bahwa manajemen hotel ini membuat kamar khusus untuk hantu tersebut. Kisah yang selanjutnya adalah penyebab kecelakaan misterius. Isu tentang angkernya jembatan Ancol juga sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas di sekitar kawasan jembatan ini. Isu tentang angkernya jembatan Ancol juga sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas di sekitar kawasan jembatan ini yang telah banyak merenggut korban jiwa. Pada tahun 1950-an adalah salah satu bukti kecelakaan yang paling banyak memakan korban jiwa. Berdasarkan kesaksian para korban yang selamat, kecelakaan itu berawal dari sosok wanita yang muncul di kawasan jembatan Ancol. Hantu wanita ini sering muncul secara tiba-tiba dan menyeberangi jalanan, sehingga membuat para pengendara ini tidak fokus dan terjadilah kecelakaan. Kisah yang selanjutnya adalah jembatan Ancol menjadi lokasi pembuangan anak jin. Jadi dulu kawasan era penjajahan Belanda ini adalah sebuah lahan luas berupa rawa-rawa dan semak belukar nan gelap. Jadi nggak heran memang saat itu tak ada warga setempat yang berani keluar malam. Mitosnya banyak warga yang menganggap kawasan ini sebagai tempat pembuangan anak jin dan makhluk halus lainnya. Karena sering terdengar suara aneh di kawasan ini. Nah teman-teman, itulah seputar cerita mistis mengenai si manis jembatan Ancol dan keangkeran jembatan Ancol. Meski kini kawasan Ancol menjadi salah satu destinasi wisata pilihan bagi para warga Jakarta yang ingin melepaskan penat atau menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga, tapi sampai saat ini jembatan Ancol masih dianggap angker oleh masyarakat sekitar. Bahkan ada aturan tidak tertulis yang mengharuskan kita untuk membunyikan klakson saat melewati jembatan Ancol untuk menghormati arwah si manis yang dipercaya masih berada di sana. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dari cerita yang baru saja saya sampaikan. Buat teman-teman yang ingin membagikan kisah misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan bacakan kisah misteri dari teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya.
Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman untuk teman-teman bercerita secara langsung di hadapan teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Di sini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga channel saya semakin berkembang sehingga saya semakin semangat menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.